Apa kabar pemirsa Pijar Hindu TVRI Jogja? Jumpa lagi dengan saya A.A. Rarasati. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa, kali ini kita akan berbincang bersama Kepala Subdit Penyuluhan Direktorat Jenderal Bimas Hindu, Kementerian Agama Republik Indonesia, beliau Bapak Dr. Idam Adepidada Manuaba SAG MSI. Kita sapa bersama-sama. Om Swastiastu, Tuh Haji. Swastiastu, kayak Laras. Apa kabar? Astengkare, sehat. Kali ini tema kita adalah persiapan mental dan spiritual menuju Grahasta Asrama. Betul. Nah, ini sangat menarik sekali temanya. Sebelum kita akan membahas Grahasta Asrama dalam ajaran agama Hindu itu apa, sekarang saya mau tanya, kenapa pernikahan itu harus dipersiapkan? Pertanyaannya menggelitik ya. Karena begini, setiap kita membangun apapun itu, sejatinya kalau kita mendapatkan hasil yang baik, itu harus ada perencanaan yang matang. Apalagi membangun sebuah keluarga yang akan kita pakai seumur hidup dalam kehidupan kita. Tentu harus memiliki perencanaan yang matang. Untuk apa? Karena keluarga yang direncanakan dengan baik akan mendapatkan keluarga yang kuat, keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, dan keluarga yang sejahtera. Itu sebagai salah satu tujuan daripada agama Hindu. Bagaimana kita membangun keluarga itu agar endingnya sampai akhir hayat. Bukan untuk beberapa waktu, tapi seumur hidup. Mateng, perencanaan yang matang akan menghasilkan keluarga yang berkualitas. Baik. Itu deh. Selanjutnya, masuk ke Grahasta Asrama. Nah, Grahasta Asrama sendiri dalam ajaran agama Hindu itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Kita dalam konsep agama Hindu, kita mengenal pembagian fase kehidupan yang disebut dengan catur asrama. Di mana catur asrama ini adalah fase kehidupan kita dari lahir sampai meninggal. Yaitu yang pertama ada Brahmacari, yaitu fase menuntut ilmu pengetahuan. Untuk apa menuntut ilmu pengetahuan? Untuk persiapan masuk ke Grahasta Asrama. Usia kecil sampai umur 20 tahun kita diamanatkan untuk belajar, mencari pengetahuan. Nah, mencari pengetahuan yang berkualitas ini untuk persiapan masuk ke fase Grahasta Asrama. Apa itu Grahasta Asrama? Gra itu artinya rumah dalam bahasa Sanskerta. Asrama adalah tempat atau masa. Nah, Grahasta ini adalah masa berumah tangga. Masa berumah tangga. Masa berumah tangga. Inilah kehidupan yang sejatinya kita alami. Baik itu kebahagiaan yang sejati maupun penderitaan yang sejati. Karena dalam masa Grahasta ini adalah perjalanan yang panjang, perjalanan yang menemukan berbagai macam rintangan, berbagai macam persoalan. Baik, luar biasa sekali. Makanya jadi, penting untuk kita ketahui seperti apa sebelum menuju ke tahapan tersebut. Betul. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk menuju Grahasta Asrama, apa saja yang perlu kita siapkan? Tentunya selain pasangan, ya. Kalau nggak punya pasangan nggak bisa ya menuju Grahasta Asrama. Betul. Nah, kita lihat beberapa fenomena yang kita temukan di masyarakat ya, pasangan-pasangan muda yang akan masuk ke Grahasta Asrama sebelumnya cuman mempersiapkan material atau modal. Ya, modal. Karena setiap kita akan melangsungkan upacara perkawinan atau pernikahan, pasti di mindset kita adalah dana, modal atau material. Betul. Tetapi sejatinya ada dua hal yang perlu kita persiapkan sejatinya, yaitu persiapan mental dan persiapan spiritual. Bagaimana persiapan mental ini akan membawa kita ke arah lebih dewasa. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa perkawinan itu dipakai seumur hidup. Makanya penting mempersiapkan mental, melihat diri kita sendiri apakah sudah siap menerima pasangan kita, bukan menerima kelebihan tapi menerima kekurangannya. Karena kita merasakan bahwa kita sering melihat kekurangan pasangan kita, sehingga sering kita cekcok akibat kekurangan pasangan kita. Sejatinya kalau kita sudah mulai masuk
mau menuju gerahasta asrama, yang kita persiapkan adalah menerima kekurangan pasangan kita. Itu mental. Itu dari secara mental ya. Betul. Jadi sebetulnya sebuah pernikahan itu menerima tidak hanya pasangan tapi keluarga, begitu ya Ji ya? Ya. Nah, setelah kita menerima kekurangan pasangan kita ini punya keluarga, punya orang tua. Orang tua ini juga bagian yang harus kita terima. Jangan anaknya saja kita ambil, orangnya kita abaikan. Nah, gitu, berani kita mengambil anaknya, berarti kita punya kewajiban untuk ikut merawat orang tua dari pasangan kita yang sudah melahirkan dari kecil sampai memberikan pendidikan, memberikan kehidupan yang layak. Nah, kita sebagai calon suami ya harus nanti mampu memberikan yang lebih yang didapat dari keluarga sebelumnya. Itulah persiapan mental kita. Apa kita mampu menjadi kanopi dalam bata rumah tangga itu? Kita harus membimbing istri, kemudian merawat, menjaga, memberikan kebahagiaan yang lebih sebelum dia masuk menjadi pasangan kita. Ini mental yang perlu kita siapkan. Yang kedua, mampu gak kita menghidupi? Mampu kita menafkahi pasangan kita? Itu kan mental. Tidak hanya sebatas nafsu saja. Betul, begitu. Nah, ini yang penting dalam kehidupan rumah tangga itu, persiapan mental itu yang utama, Gemanti, khususnya. Sehingga nanti kesiapan mental akan membawa kualitas kehidupan keluarga kita. Banyak yang mengabaikan ini, cuman mengutamakan material atau modal. Untuk apa? Untuk prawedding, untuk resepsi, untuk apa saja. Itu sangat penting juga, tapi mental lebih penting. Kenapa? Kalau mentalnya rapuh, seberapa besar pun modal yang kita gunakan untuk perjalanan gerahasta asrama kita, nanti tidak akan mencapai keluarga yang berkualitas. Kenapa? Dalam perjalanan keluarga itu banyak yang kita akan alami, cobaan, rintangan gitu. Makanya kalau di Hindu mengatakan kapan kita mulai memasuki masa penderitaan. Pada saat masuk berumah tangga inilah penderitaan yang sejatinya. Jadi memasuki tahapan gerahasta asrama. Betul. Begitu. Dan kapan kita memasuki masa kebahagiaan yang sejati? Sama juga pada saat masuk kehidupan gerahasta ini. Itulah kebahagiaan yang sejatinya. Bukan pada saat remaja yang kebahagiaan hura-hura, itu kebahagiaan yang semu. Nah, nanti kebahagiaannya melihat istri kita tersenyum, anak kita tersenyum sehat, itu kebahagiaan luar biasa. Bagi bapak-bapak yang sudah punya anak, itu beda kebahagiaannya. Pada saat dia waktu remaja mendapatkan bisa beli motor, bahagianya mungkin tidak sampai 6 bulan ya. Iya, secara materi begitu. Betul. Ya, Pak. Nah, kalau sudah masuk gerahasta punya anak, itu kebahagiaannya dirasakan kemanapun. Pergi keluar daerah, meninggalkan anak, itu ingat anak, ingat istri, itu kebahagiaan luar biasa. Makanya kebahagiaan yang sejati itu pada saat masuk berumah tangga, masuk gerahasta asrama itu. Baik, selanjutnya, upaya apa yang sudah dilakukan dari lembaga terkait, dalam hal ini dari Bimas Hindu, untuk membina calon pengantin? Karena kalau yang seperti kita tahu, sebelum memasuki gerahasta asrama atau tahapan pernikahan, itu memang perlu bimbingan dari lembaga terkait. Karena tidak mungkin pasangan ini bisa mengatasi sendiri begitu, selain dari keluarga, lingkungan. Tentunya ada lembaga terkait, seperti misalnya di teman-teman di umat lain, di Katolik itu ada pendidikan pranikah, seperti itu. Lalu di Muslim juga di KUA itu juga diberikan pendidikan dulu sebelum menikah, ketika mendaftarkan pernikahan. Nah, dalam Hindu di Hindu sendiri, di Bimas Hindu, apakah sudah ada atau belum? Sejatinya pendidikan pranikah ini memang dibekali sebenarnya pada saat upacara perkawinannya. Oh, jadi bukan sebelumnya? Itu yang terjadi. Oh, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Faktanya bahwa pada saat akan melangsungkan upacara perkawinan, itu baru orang tua atau tokoh-tokoh adat memberikan nasihat perkawinan. Bagaimana nanti hidup bagi keluarga yang cewek, orang tuanya menasihati anak yang cewek. Nanti jangan membawa kebiasaan yang jelek pada saat di rumah, karena sudah masuk ke keluarga yang lain, dan hidup bermasyarakat, hidup bersosial. Nah, itu petuah-petuah yang diberikan orang tua. Di samping juga tokoh-tokoh adat memberikan pesan nanti bagaimana pasangan calon pengantin ini bisa merubah kebiasaan-kebiasaan pada saat remaja.
tidak lagi membawa kebiasaan yang remaja ke setelah pacaran. Nah, kita di Dirjen Bimasindu kemarin telah mengeluarkan keputusan Bapak Dirjen nomor 179 tahun 2022 tentang juknis bimbingan dan konseling perkawinan bagi remaja dan calon pengantin. Makanya kita mengharapkan generasi muda yang usianya sudah masuk akan ke jenjang gerahastasama mulai mempelajari cara-cara hidup berumah tangga. Kemudian juga di Bimasindu juga mengeluarkan keputusan nomor 180 tentang penyelenggaraan rumah bina keluarga Sukinah. Kita sudah akan tahun 2023 ini akan membentuk sebuah wadah untuk bimbingan perkawinan, baik bagi remaja maupun bagi calon pengantin. Nah, sudah berjalan di Bali. Kita ada 10 pilot project di Indonesia. Di Bali ada 3, itu ada di Kabupaten Bangli, ada di Kota Denpasar, ada di Kabupaten Karangasem. Kemudian ada di Jawa Tengah, ada di Sulawesi Barat, ada di Sulawesi Tengah, ada di Sulawesi Tenggara, ada di NTB, dan ada di Kalimantan Timur. Lumayan banyak ya Pak ya? Ya, dan kita sudah merealisasikan anggaran untuk penyelenggaraan rumah bina keluarga Sukinah ini. Kenapa? Karena kita kan secara legalitas dan secara kapasitas kita belum memiliki tempat khusus. Ya, seperti KUA gitu. Betul, kita belum punya. Betul ya. Makanya pura pun tidak semua pura dijadikan tempat bimbingan perkawinan. Kemudian juga sekretariat lembaga khususnya PHDI juga tidak semua lembaga kita memiliki sekretariat untuk pembinaan rumah pranikah ini. Baik, kita jeda iklan dulu. Baik pemirsa, kita akan kembali saat lagi. Baik pemirsa, masih bersama kami, tentunya masih dengan tema yang sama, yaitu mempersiapkan diri menuju Grahasta Asrama. Baik, bisa dilanjutkan Tuh Haji? Yang penting kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tahun 2022 sudah merancang sebuah peraturan, sebuah juknis, dan 2023 ini sudah mulai implementasi pembentukan rumah bina keluarga Sukinah. Di mana dalam pembentukan rumah bina keluarga Sukinah ini kita akan melaksanakan 3 aktivitas. 1 untuk bimbingan perkawinan bagi remaja, 2 bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, 3 konseling bagi persoalan tentang perkawinan. Karena kita kan lihat sekarang tren kasus perceraian meningkat. Dan kita di Hindu sebenarnya tidak memperbolehkan perceraian ataupun poligami. Termasuk yang ini kasus perceraian meningkat kan kita tidak ada upacara perceraian, nggak ada kita. Yang ada upacara perkawinan. Dan aktivitas yang keempat adalah memberikan bimbingan perkawinan bagi saudara-saudara yang masuk jalan Dharma Hindu. Ini juga kita akan berikan di rumah bina ini. Konseling bagi keluarga Dharmika. Keluarga yang mempelajari, yang ingin masuk ke jalan Dharma. Oh, okay. Itu kita akan ada 4 aktivitas dalam rumah bina keluarga Sukinah itu. Yang juknisnya sudah dikeluarkan tahun 2022 kemarin oleh Direktorat Bimasindu. Betul. Nah, selanjutnya, tadi mengingat bahwa Tuh Haji menyebut membimbing atau membina remaja untuk menuju pernikahan. Sekarang kan banyak sekali tren bahwa usianya belum matang tapi sudah ngebet pingin nikah atau malah sudah menikah di usia muda. Betul. Bagaimana pendapat Tuh Haji Niki? Termasuk juga kasus banyak perkawinan di bawah umur. Iya, perkawinan di bawah umur di Bali, mungkin di Indonesia ya, apalagi di daerah yang agak keterbelakangan dari segi ekonomi, dari segi infrastruktur, itu banyak terjadi kasus-kasus pernikahan di bawah umur. Makanya dalam bimbingan perkawinan itu kita juga mensosialisasikan bagaimana usia yang matang
yang baik, yang sempurna untuk melangsungkan perkawinan, upacara perkawinan itu. Nah, ini juga kita selesaikan, dan ada juga kita menselesaikan tentang TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Karena banyak teman-teman kita atau saudara kita yang ditipu, katakan tidak menerima informasi yang benar, kemudian diajak atau diberangkatkan ke luar negeri, tahu ada proses penjualan perdagangan orang gitu. Nah, kita akan menselesaikan TPPO itu, tindak pidana perdagangan orang, dalam bimbingan perkawinan bagi remaja itu, sehingga remaja kita mendapatkan informasi yang benar, informasi yang baik, sehingga nanti kalau nanti melangsungkan upacara perkawinan atau masuk ke gerhasta asrama itu bisa mewujudkan keluarga yang berkualitas. Bagaimana itu keluarga berkualitas? Keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia, dan sukinah bawantu. Oke, baik. Karena untuk remaja sendiri kan, untuk yang namanya menuju pernikahan, fisik itu juga sangat mempengaruhi begitu. Betul. Karena kalau di bawah umur, terutama untuk perempuan, fisiknya pasti belum siap untuk memiliki keturunan. Sedangkan konsep dalam ajaran agama Hindu itu menikah untuk memiliki keturunan, betul nggak Ji? Nah, itu sekarang yang mau kita bahas, konsep pernikahan menurut ajaran Hindu yang ideal seperti apa? Apa tujuan sebenarnya kita tuh menikah? Apakah harus memiliki keturunan, atau kalau kita tidak memiliki keturunan seperti apa? Itu bagaimana? Sejatinya kalau konsep teks-teks sastra Hindu kita mengatakan bahwa tujuan dari pernikahan atau perkawinan ada dua. Satu, meneruskan keturunan. Dua, meneruskan eksistensi kehidupan dunia ini. Makanya kita di Hindu mengisyaratkan wajib kita menurunkan suputra, keturunan atau putra. Nah, dalam konteks teks sastra kita, putra itu bukan berarti anak. Dalam bahasa Sanskerta yang disebut dengan putra adalah penyelamat. Itu artinya putra itu bukan anak tapi penyelamat. Makanya siapa yang mampu melahirkan penyelamat, dia mampu melahirkan putra. Kita juga belum bisa mengatakan diri kita putra sebelum kita mampu menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Orang tua leluhur. Nah, kalau putra bangsa, ia mampu menyelamatkan bangsanya. Nah, sebelum kita mampu menyelamatkan bangsa, kita belum cocok dikatakan putra bangsa. Gitu. Karena definisi putra itu adalah artinya anak dalam bahasa Sanskerta. Makanya kita harus mampu melahirkan putra-putra atau penyelamat-penyelamat dunia ini. Jangan sampai keturunan yang kita lahirkan menghancurkan dunia ini, membuat dunia ini tidak stabil. Gitu. Karena apa? Ujung daripada upacara perkawinan adalah menyelamatkan eksistensi dunia, peradaban itu. Bukan cuma menyelamatkan orang tua, tapi menyelamatkan peradaban. Nah, itulah pentingnya kita membina calon pengantin supaya menghasilkan putra bangsa yang bisa memberikan sesuatu yang terbaik begitu nih. Betul. Untuk agama, untuk negara, istilahnya dharma agama, dharma negara, semua bisa dijalankan dengan baik. Nah, dengan adanya rumah binaan ini mungkin bekerja samakah dengan BKKBN atau dengan dinas kesehatan terkait untuk menciptakan atau menghasilkan anak yang sehat begitu? Iya. Dalam penyelenggaraan Rumah Bina Keluarga Sukinah ini kita sudah ada perjanjian kerjasama dari Kemenkes, kemudian Kemenak dan BKKBN. Dan di breakdown lagi sudah ada PKS-nya, perjanjian kerjasamanya antara Direktur Kesehatan Masyarakat dengan Dirjen Bimas Hindu tentang penyelenggaraan kesehatan bagi catin Hindu. Nah, ini juga kita sudah implementasikan. Kemarin kami pantau sendiri aktivitas rumah bina yang ada di Bangli, bagaimana di Bangli itu ada 30 pasang yang dilibatkan dengan mengajak Dinas Kesehatan dan mengajak BPPKKB. Dan langsung juga menginput di aplikasi Esimil. Setelah diberikan bimbingan, kemudian dicek kesehatannya, kemudian diinput di Esimil. Nah, itu yang diharapkan.
Dan siapa penyelenggara daripada rumah bina ini? Kita di Bimas Hindu dalam judis sudah disebutkan. Satu ada lembaga keagamaan, itu PHDI. Ada majelis adat. Kalau di Bali namanya Majelis Desa Adat. Kemudian ada penyuluh di sana. Oh iya, penyuluh ya. Penyuluh agama Hindu. Penyuluh, baik. Dan juga ada yang melibatkan penyuluh KB juga ada di sana. Dan yang terakhir kita mengajak beberapa lembaga-lembaga swadaya. Ada yayasan Hindu atau lembaga-lembaga keagamaan Hindu yang bergerak bersama-sama untuk memberikan bimbingan perkawinan bagi remaja dan calon pengantin ini. Karena kita akan menyiapkan generasi emas 2045. Makanya dari sekarang kita harus memberikan informasi, edukasi kepada generasi muda Hindu, apalagi calon pengantin. Ini penting. Makanya sebelum melangsungkan upacara perkawinan, sebaiknya pasangan ini mendaftarkan diri. Kemana mendaftarkan? Boleh ke PHDI, boleh ke Kementerian Agama, baik yang ada di kabupaten maupun di provinsi, untuk diberikan bimbingan perkawinan. Berapa lama? Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Oh, tidak lama ya? Tidak sampai 1 bulan atau kalau konseling edukasinya cukup 3 hari. 3 hari. Kalau mau belajarnya boleh berbulan-bulan, lebih bagus lagi. Gitu. Jadi secara mental dipersiapkan, secara fisik, secara spiritual dan materi tentunya. Modal, jadi lengkap seperti itu. Nah, yang terakhir nih, tata cara pernikahan dalam Hindu. Nah, kalau yang lain itu kan jelas di KUA, ijab kabul seperti itu, atau holy matrimony seperti itu, saudara-saudara kita yang di gereja. Nah, kalau di Hindu sendiri itu sahnya tuh seperti apa nih, Nah, kalau kita di Hindu proses perkawinan berdasarkan regulasi itu memang dilaksanakan berdasarkan agama dan keyakinannya masing-masing. Artinya apa? Bahwa pelaksanaan upacara perkawinan dilangsungkan di internal keluarga. Di internal keluarga. Melibatkan ini berarti dari pencatatan sipil nanti, begitu. Setelah terjadi peristiwa perkawinan, baru nanti didaftarkan untuk dicatatkan di capil. Tuh, ya. Maka prosesnya adalah perkawinan yang sah itu berdasarkan agama masing-masing. Berarti tidak mengenal adanya perpisahan begitu ya? Dan memang di Hindu tidak ada upacara perceraian. Karena nggak ada pengadilan agama yang... Karena dalam perkawinan itu ada 3 saksi yang disebut dengan trisaksi. Dewa saksi, manusia saksi, buta saksi. Dewa saksi kita bersaksi kepada Tuhan atas peristiwa. Yang kedua, manusia saksi kita disaksikan oleh semua yang ada, orang tua, desa adat, dan yang terakhir adalah lingkungan, buta saksi. Itu jadi alam. 3 saksi itulah yang membuat itu yang bahwa menyaksikan pernikahan dalam ajaran agama Hindu sah. Betul. Baik, terima kasih sekali karena waktu kita sudah habis. Kita akan sambung lagi nanti di episode yang lainnya. Siap. Baik pemirsa, terima kasih sudah setia bersama kami tentunya dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk Tuh Haji Pidada yang sudah membagikan ilmunya tentang persiapan pranikah begitu. Nah, pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Rarasati beserta kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Om Santi. Om Santi.